Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 214. Insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Am hasibtum. Balik apa ta padha nyono sapa sira kabeh. Bal ahasibtum. Namanya am ini disebut am munqati'ah. Bimakna idrab. Balik apa ta padha nyono sapa sira kabeh. Antadkhulu ing yen ta masuk utawa mlebu mancing sapa sira kabeh aljannata ing suwarga. Bahkan apakah kalian mengira, menduga bahwasanya kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum lan hale durung teka, belum pernah datang kum ing sira kabeh masalul ladina apa sepadane wong akeh kholao kang wis dhisik utawa wis keliwat sapa aladina min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Jadi ayat ini menegaskan, apakah kalian semua mengira bahwasanya kalian akan masuk surga, padahal kalian belum pernah menghadapi hal-hal yang serupa yang pernah dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian. Artinya kalian belum diuji gitu loh. Belum menghadapi ujian-ujian yang berat. Sebagaimana ujian-ujian hidup yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Jadi orang-orang mukminin, orang-orang mukminat sebelum kalian dulu, zaman dulu sebelum kita, ini orang-orang mukminin mukminat zaman dulu sudah pernah menghadapi tantangan dan rintangan yang berat. Yaitu banyak macam-macam ujian, ya sakit, ya menderita, ya diuber-uber, ya difitnah, dimaki-maki, dihina-hina, dicerca dengan berbagai macam fitnah, bahkan juga ditangkap, dipenjara, diapakan lagi ya,
dibantai dan lain sebagainya. Nah, sementara kalian belum pernah menghadapi hal itu, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Nah, sementara kalian belum pernah menghadapi ujian, tantangan, hal-hal yang pernah dihadapi oleh orang-orang mukminin mukminat sebelum kalian. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Masathum was menimpa. Masat was menimpa, was mengenani. Hum ing aladina min qablikum. Orang-orang mukminin mukminat sebelum kalian, sebelum kita ini sudah pernah menghadapi tempaan-tempaan atau ujian-ujian yang berat yang menimpa mereka. Al-ba'sa'u apa bangete fakir. Jadi mereka hidup dalam kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan sehari-hari. Sementara ekonomi dikuasai oleh kelompok kafirin, dikuasai oleh kelompok munafikin, dikuasai oleh kelompok zalimin. Sehingga mereka terpinggirkan, dimarginalkan dalam kehidupan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar menghadapi al-ba'sa, bangete fakir. Fakir dari segala sendi-sendi kehidupan. Kehidupan beragama, kehidupan berekonomi, kehidupan bersosial sangat menderita. Ingat tuh zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para nabi sebelum Rasulullah selalu menghadapi ujian berat seperti itu. Hidupnya dirintangi, dimusuhi, ditindas dan lain sebagainya, dihina-hina, dimaki-maki, sehingga benar-benar masat humul ba'sa, telah menimpa kepada mereka al-ba'sa'u apa bangete fakir, wadharra'u lan lara. Jadi mereka benar-benar sakit jabon jero, ditindas non-stop 24 jam, dihina-hina, dimaki-maki, dianggap radikal, dianggap intoleran, dianggap ujaran kebencian dan lain sebagainya. Pokoknya sakitlah. Ya sakit fisik, fisiknya dimusai, ditembak, dibantai dan lain sebagainya. Seperti sahabat Bilal ibn Rabah dibantai, sahabat Ammar bin Yasar dicincang, digebuki, dibantai habis-habisan. Ini secara fisik juga secara mental. Wadharra. Nah, ini orang-orang dahulu, mukminin mukminat sebelum kalian, sebelum kita sudah menghadapi suatu ujian yang begitu berat. Masathumul ba'sa'u wadharra. Nah, sementara kalian mukminin mukminat, kita semua ini kan selama ini kita hidup senang, sejahtera, ayem, tentrem, tidak ada suatu tantangan, rintangan hidup yang begitu berat. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, sementara kalian belum pernah menghadapi tantangan, rintangan, ujian yang pernah dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Wazulzilu lan digoncang sapa alladzina min qablikum, mereka zaman dahulu benar-benar tergoncang. Orang Makkah benar-benar hidupnya sulit ini sebagai mukminin mukminat zaman itu.
Sementara Makkah dikuasai oleh kufar Quraisy, kufar Makkah, musyriku Quraisy, musyriku Makkah. Juga munafiku Quraisy, munafiku Makkah. Jadi orang mukminin mukminat di awal Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar tertindas. Sampai Rasulullah akhirnya apa itu? Diblokir. Rumahnya Rasulullah itu diblokir. Harus habis Rasulullah. Enggak boleh hidup. Malam ini harus ketangkap, harus ditangkap gitu loh. Sembelih gitu loh. Ya Allah, padahal Rasulullah itu penduduk asli Makkah. Lahir di Makkah, dibesarkan di Makkah, dewasa di Makkah. Sampai orang-orang Makkah kala itu menilai bahwa Jeng Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya sehingga disebut Al-Amin. Begitu Rasulullah mengumandangkan mengumandangkan akhlak karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Karena zaman itu benar-benar sudah jahiliyah, zalim. Banyak orang yang bertindak zalim semena-mena. Kemudian Rasulullah melaksanakan pembenahan akhlak. Kalau bahasa sekarang ya revolusi akhlak. Memang Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, begitu Rasulullah mengobarkan makarimal akhlak, dimusai, dihina-hina, dimaki-maki, dianggap majnun, dianggap gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Dianggap ujaran kebencian. Wah, ini gawat nih Muhammad. Kalau dibiarkan bisa jadi ini nanti semakin meruntuhkan kesatuan dan persatuan Mekah. Loh, ini yang terjadi zaman dulu. Sampai hatta yaqula, sehingga ngendika, sehingga ngucap. Hatta yaqula, sehingga yen ngucap sapa ar-rasul utusane Allah. Jeung Nabi Muhammad loh, sampai beratnya menghadapi maki-makian, menghadapi penindasan dari orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang musyrik Makkah yang anti Rasulullah, anti Islam. Karena Rasulullah waktu itu membela Islam gitu loh. Dianggap ajaran baru, dianggap ajaran sesat, ajaran merusak kebudayaan nenek moyang tuh. Akhirnya banyak orang-orang yang membela, mendukung perjuangan Rasulullah juga dibantai, disakiti, dicerca, dibunuh gitu loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini yang terjadi di era Sadril Islam. Sampai Rasulullah itu juga merasakan beratnya. Para sahabat, para pendukung Rasul juga merasakan beratnya. Sampai tergoncang itu. Wazul zilu, mereka digoncang oleh kelompok-kelompok yang anti perjuangan Rasulullah. Yang enggak suka perjuangan Rasulullah, yang enggak suka adanya pembelaan Islam atau akhlak karimah. Sehingga hatta yaqula, sehingga yen ngucap ar-rasulu sapa utusane Allah, waladzina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ma'ahu ing dalem sertane Rasulullah, sertane ar-rasul. Jadi Rasulullah dan orang-orang yang mendukung
membela ajaran Rasulullah, membela Islam, sampai teriak itu loh, sampai mengucapkan apa? Mata Nasrullah. Pengucap mata Nasrullah. Kapan ini? Dalam kapan toh? Mata iku dalam kapan toh? Nasrullah utawi pitulungane Gusti Allah. Kapan ini pertolongan Allah datang? Kita kok hidup semakin berat begini. Orang membela Islam dihina-hina, dimaki-maki, disudut-sudutkan. Orang mengajak akhlak karimah malah dianggap radikal, intoleran, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Difitnah sana sini. Sampai saking beratnya ujian itu, beratnya menghadapi maki-makian, cercaan, juga rintangan, dan juga pembantaian juga. Ya Allah. Sampai Rasulullah dan para orang mukminin, mukminat yang membela, mendukung Rasulullah, sampai mengucapkan, ya Allah, kapan ini pertolongan kamu ya Allah? Kenapa ya Allah enggak segera engkau tolong kita ini? Enggak segera kalian habiskan atau kalian turunkan azab kepada mereka yang anti-Islam, yang anti akhlak karimah. Kapan Gusti menikah pertolongan engkau ya Allah? Mata Nasrullah. Saking beratnya begitu. Kapan nggih pertolongan Allah turun? Kita ini kok senantiasa selalu di pojok-pojokkan, dimarginalkan istilah bahasa sekarang. Dimaki-maki, difitnah, dianggap radikal, dianggap intoleran, dianggap suka ujaran kebencian, ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Ya Allah, kapan nih pertolongan Allah datang? Ini sampai begitu. Orang-orang yang beriman sebelum kalian, sebelum kita. Kita ini mending masih aman. Tidak seberat zaman Rasulullah. Tidak seberat orang-orang sebelum kita. Maka sabarlah. Kita ini dihadapkan ujian. Dihadapkan rintangan, tantangan. Sejauh mana keteguhan kalian dalam memegang ajaran Islam, memegang perintah-perintah Allah. Kamu diuji dulu gitu loh. Kalau kamu meleset, akhirnya kamu bergabung mengikuti kelompok munafikin, bergabung mengikuti kelompok zalimin, mengikuti kelompok orang-orang yang anti perjuangan Islam, anti akhlak karimah. Ya akhirnya kamu masuk golongan mereka, akhirnya kamu mendukung juga, apalagi kamu sudah diangkat jadi menterinya. Ya udah kamu ikut menjadi grup mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Ala eling-eling. Inna nasrallahi sak temene pertolongane Gusti Allah qaribun iku parek banget cedake gitu loh. Qarib begitu wazan fa'il. Namanya sighat mubalaghah, banget cedake, banget dekatnya. Ala eling-eling inna nasrallahi sak temene pertolongane pitulungane Gusti Allah qaribun iku banget cedake, pasti datang pertolongan Allah. Maka jangan khawatir kalian dalam membela Islam, dalam menegakkan ajaran Allah, dalam mengajak
berakhlak karimah, ini kamu pasti ditolong oleh Allah. Tapi juga kalian harus siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan dulu. Kamu diuji dulu oleh Allah. Sehingga kamu merasakan ujian tantangan berat sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah merasakannya. Minal ba'sa'i wad dharra'i. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Yas'alunaka bakal takon sapa wong akeh ka ing sira ya Muhammad. Madza yunfikun. Madza ing apa ta suwiji-wiji yunfikuna padha nafaqahake sapa wong akeh. Yunfikuna padha nafaqahake sapa wong akeh ing ma uta apa ta suwiji-wiji boleh da iku iki perkara yunfikuna padha nafaqahake sapa wong akeh ing ma. Jadi jeneng Nabi Muhammad ini dikasih wahyu, dikasih informasi oleh Allah. Yas'alunaka madza yunfikun. Muhammad, orang-orang ini akan datang akan tanya kepada kamu tentang apa mereka menginfakkan harta bendanya. Madza ing apa ta suwiji-wiji. Jadi maf'ulnya apa? Yas'alunaka, maf'ul sanina. Ing apa ta utawi apa ta boleh. Utai apa ta suwiji-wiji da iku iki perkara yunfikuna padha nafaqahake sapa akeh ing ma. Ayyul ladzi yunfikunahu. Jadi sebelum menjeng Nabi Muhammad ditanya oleh orang-orang tentang hal tersebut, Rasulullah sudah dikasih tahu, dikasih bocoran dulu oleh Allah. Dan juga dikasih bocoran caranya menjawab. Jadi bocoran pertanyaan yang akan datang juga bocoran jawabnya sekaligus ditunjukkan oleh Allah. Qul dawa siraya Muhammad lahum. Ntar kalau kamu ditanya tentang apa mereka harus menginfakkan kekayaannya, apa harta bendanya diinfakkan kemana, ini jawablah. Katakanlah oleh kamu ya Muhammad kepada mereka. Ma anfaqtum ing dawuh ma anfaqtum. Ma utai perkara anfaqtum kang nafaqahake, belanjaake utawa ndarmaake sapa sira kabeh ing ma nyatane ma min khairin nyatane kebagusan. Jadi apa saja yang kalian infakkan, kalian belanjakan untuk kebaikan, falil walidaini mangka iku maring wong tua loro. Jadi kalau kamu punya suatu keberhasilan, kesuksesan dalam berusaha, kamu ekonominya lancar, nah ini jangan lupa infakkan, kamu bantu itu kedua orang tua. Orang tua kamu sudah tidak produktif lagi, kamu yang sudah produktif sekarang jangan lupa orang tua kamu santuni, kamu subsidi gitu loh, kamu kasih infak kebutuhan sehari-harinya. Nah ini falil walidaini. Yang pertama kali jangan lupa kedua orang tua kalian harus kamu subsidi, kamu bantu kebutuhan hidupnya sehari-hari. Falil walidaini mongko iku maring wong tua loro, bapak ibu. Wal akrabina lan pira-pira kerabat, saudara-saudaranya yang fikir, ya para kerabatnya, Pak D, Pak Le,
budi buli nggih, yang miskin, yang butuh santunan, butuh bantuan, diinfaki, disubsidi, dikasih bantuan sembako dan lain sebagainya. Wal yatama juga lan pira-pira anak yatim yang sudah tak berayah, tak beribu, hidupnya terlunta-lunta menderita, bantu, infaki gitu loh. Jadi bagi kalian yang punya kelebihan rizki minallah, berhasil dalam berusaha, dalam perdagangan, dalam pertanian, dalam apa saja lah nggih, apa peternakan, pokoknya usaha apa saja yang halal, kamu sukses, berhasil. Jangan lupa ini orang tua, kedua orang tua kamu dikasih subsidi, kerabat-kerabat kamu, sanak famili yang dekat kamu kasih subsidi. Anak-anak yatim juga jangan lupa, jangan kamu biarkan terlentar kelaparan, kasih bantuan. Wal masakin lan pira-pira wong miskin, meskipun itu tidak kerabat dekat, jauh misalnya, ya tetap juga kamu bantu. Jangan sebatas lil walidain wal akrabin wal yatama saja. Orang-orang miskin juga yang ada di sekitar kamu dikasih bantuan, ya bagi-bagi dikit-dikit gitu loh. Jangan di satu arah, misalkan kasihkan orang tua tok, kerabatnya yang lain dibiarkan terlentar, jangan. Ya masing-masing dibantu semua. Karena kamu ini sudah diberi kenikmatan oleh Allah, berhasil dalam usaha, dalam berdagang, dalam berekonomi, bertani, dan lain sebagainya. Maka infakilah mereka, santuni gitu loh. Kedua orang tua yang pertama, kemudian para kerabat, sanak famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wabni sabil lan pira-pira musafir utawa wong kang lelungan, anake dalan, maksudnya orang yang bepergian ke jalan Allah, kehabisan bekal, kehabisan sangu, dibantu. Wabni sabilan wong kang lelungan musafir, mereka itulah orang-orang yang lebih utama untuk mendapatkan bantuan santunan sosial. Nah ini terutama Mensos ini, Menteri Sosial ini yang harus cerdas, cermat untuk menyalurkan sosial kepada terutama orang-orang yang lebih berhak. Urutannya ini al-walidain, al-akrabin, kemudian jangan terbatas pada al-walidain, al-akrabin, juga al-yatama, al-masakin, ibna sabil. Artinya secara merata mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan santunan, untuk mendapatkan infak, usahakan supaya kamu dahulukan dulu. Wa ma ta perkara taf'alu kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma min khairin nyatane kebagusan, ya infak apa saja yang baik. Apa itu infak? Untuk kebutuhan sosial, untuk perbaikan jalan, untuk kepentingan umum lah. Jangan pilih-pilih, oh ini enggak untuk Islam kok. Jangan, pokoknya kepentingan umum. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Oh ini orang miskin Cina kok, ini orang miskin orang Hindu kok, ini orang miskin Kristen kok. Enggak usah, jangan gitu. Ya semua dikasih. Jangan beda-bedain agama, jangan beda-bedain apa suku, keturunan, dan lain sebagainya. Nah ini loh Islam. Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Nggak ada Islam itu benci agama lain tuh nggak ada. Nggak benar tuh kalau Islam dibilang radikal. Nggak benar itu Islam kalau dibilang intoleran. Nggak benar Islam itu kalau dibilang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Bohong itu.
Islam itu begini ajarannya. Tidak boleh beda-bedakan sesama manusia. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha mongko iku sak temene Gusti Allah alim bihi kelawan ma fa innallaha mongko iku sak temene Gusti Allah bihi kelawan ma alim alimun iku zat kang maha ngudaneni. Artinya apa? Semua perbuatan baik yang kamu lakukan Allah Maha Tahu. Allah pasti akan memberi balasan kebaikan kamu. Nah, semoga kita semua dapat melaksanakan perintah-perintah yang mulia ini. Selalu dikasih inayah hidayah taufiknya. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.